Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pencari hikmah, rahimakumullah. Dalam beberapa tahun terakhir, fenomena anak durhaka terhadap orang tua, khususnya ibu, semakin sering menjadi sorotan dalam berbagai media. Fenomena ini mencerminkan perubahan nilai-nilai sosial dan budaya yang terjadi di masyarakat modern. Fenomena anak durhaka terhadap orang tua, terutama ibu, merupakan masalah kompleks yang memerlukan perhatian serius dari semua pihak dengan upaya bersama. Diharapkan dapat terciptanya generasi muda yang lebih menghormati dan menghargai orang tua mereka. Sahabat pencari hikmah, rahimakumullah. Dalam ajaran agama Islam, penghormatan dan ketaatan anak kepada orang tua merupakan salah satu kewajiban yang sangat ditekankan. Islam mengajarkan bahwa orang tua memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan anak, sehingga penghormatan kepada mereka adalah bentuk ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran secara eksplisit menyebutkan pentingnya berbakti kepada orang tua dalam beberapa ayat. Salah satu ayat yang sering dikutip adalah surah Al-Isra ayat 23 yang artinya, "Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia. Dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa." Jika salah seorang di antara orang tua kita atau keduanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-sekali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Selain ayat di atas, ada ayat Al-Quran lainnya yang juga menekankan pentingnya berbakti kepada orang tua. Salah satunya adalah surah Luqman ayat 14 yang artinya, "Kami mewasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapinya dalam 2 tahun. Wasiat kami, bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepadaku kamu kembali." Ayat ini dimulai dengan perintah Allah kepada manusia untuk berbuat baik kepada orang tua. Ini menunjukkan betapa pentingnya kedudukan orang tua dalam Islam. Dalam ayat ini menyoroti pengorbanan ibu yang mengandung anaknya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah. Ini mencakup kesulitan selama kehamilan, persalinan, dan masa menyusui selama 2 tahun. Pengorbanan ini menuntut rasa syukur dan penghormatan yang tinggi dari anak kepada ibunya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan manusia untuk bersyukur kepadanya dan kepada orang tua. Ini menunjukkan bahwa rasa syukur kepada orang tua adalah bagian dari ibadah kepada Allah. Dan ayat ini diakhiri dengan pengingat bahwa pada akhirnya semua manusia akan kembali kepada Allah. Ini menekankan bahwa segala perbuatan baik termasuk berbakti kepada orang tua akan mendapatkan balasan dari Allah di akhirat. Selain itu, Nabi Muhammad SAW menegaskan pentingnya berbakti kepada ibu dalam beberapa hadis. Salah satu hadis yang terkenal adalah ketika seorang sahabat bertanya kepada Nabi tentang siapa yang paling berhak diperlakukan dengan baik. Nabi menjawab, "Ibumu," sebanyak 3 kali, sebelum menyebut ayahmu pada kali keempat. Dalam hadis lainnya, Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa surga itu berada di telapak kaki ibu. Ini menggambarkan betapa besar penghargaan yang diberikan Islam terhadap ibu dan betapa pentingnya berbakti kepada mereka. Sahabat pencari hikmah, rahimakumullah. Dalam Islam, durhaka kepada ibu adalah dosa besar yang memiliki konsekuensi serius. Berikut adalah beberapa ancaman bagi anak yang durhaka kepada ibunya. Yang pertama, dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, "Ridho Allah tergantung pada ridho orang tua."
dan murka Allah tergantung pada murka orang tua. Hadis riwayat Tirmizi. Hadis ini menunjukkan bahwa jika seorang ibu murka, maka Allah juga akan murka kepada anak tersebut. Kedua, azab di dunia dan akhirat. Anak yang durhaka akan disegerakan azabnya di dunia, sebelum nanti juga diazab di akhirat. Ini termasuk berbagai bentuk kesulitan dan penderitaan yang mungkin dialami di dunia. Rasulullah SAW bersabda, dua dosa yang Allah segerakan hukumannya di dunia adalah durhaka kepada orang tua dan berbuat zalim kepada manusia. Hadis riwayat Bukhari. Ketiga, tidak diterima sholatnya. Amal ibadah anak yang durhaka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat dan ibadah lainnya seakan-akan tidak memiliki nilai di hadapan Allah. Rasulullah SAW bersabda, 3 orang yang sholatnya tidak akan diterima oleh Allah adalah orang yang meminum khamr sampai ia sadar, orang yang durhaka kepada orang tuanya, dan wanita yang suaminya marah kepadanya. Hadis riwayat Tirmizi. Keempat, diharamkan mencium wanginya surga. Anak yang durhaka kepada orang tua, terutama ibu, diharamkan mencium wanginya surga dan tidak akan masuk surga. Rasulullah SAW bersabda, tidak akan masuk surga orang yang durhaka kepada orang tuanya. Hadis riwayat Ahmad. Kelima, terhapusnya amal ibadah. Semua amal ibadah anak yang durhaka akan terhapus, seakan-akan tidak pernah dilakukan. Ini menunjukkan betapa besarnya dosa durhaka kepada orang tua. Rasulullah SAW bersabda, semua dosa akan ditangguhkan oleh Allah sampai hari kiamat kecuali dosa durhaka kepada orang tua. Sesungguhnya Allah akan menyegerakan hukuman bagi pelakunya di dunia sebelum mati. Hadis riwayat Hakim. Dengan memahami ancaman-ancaman ini, diharapkan setiap anak dapat lebih menghargai dan berbakti kepada orang tua, terutama ibu, sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan untuk mendapatkan keberkahan dalam hidup. Sahabat pencari hikmah rahimakumullah. Dalam sejarah Islam terdapat berbagai kisah yang mengandung pelajaran moral dan etika yang mendalam. Salah satu kisah yang menarik untuk dikaji adalah kisah sahabat Rasulullah yang durhaka kepada ibunya. Menurut berbagai sumber, kisah ini bermula ketika seorang sahabat Rasulullah SAW yang dikenal sebagai Alqamah mengalami kesulitan menjelang ajalnya. Meskipun ia dikenal sebagai seorang yang taat beribadah, Alqamah tidak dapat mengucapkan kalimat syahadat saat sakaratul maut. Rasulullah SAW kemudian mengetahui bahwa Alqamah memiliki masalah dengan ibunya, yang merasa sakit hati karena perlakuan Alqamah yang tidak hormat. Rasulullah SAW kemudian memerintahkan para sahabat untuk membujuk ibu Alqamah agar memaafkan anaknya. Setelah ibunya memberi maaf, Alqamah akhirnya dapat mengucapkan kalimat syahadat dan meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Selain kisah Alqamah, ada juga kisah inspiratif dari para sahabat. Salah satunya adalah dari kisah Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang dikenal karena baktinya yang luar biasa kepada orang tuanya, terutama ibunya. Kisah hidupnya memberikan banyak pelajaran berharga tentang pentingnya berbakti kepada orang tua dalam Islam. Uwais Al-Qarni lahir di Yaman dan dikenal sebagai seorang yang sangat taat beragama. Meskipun ia tidak pernah bertemu langsung dengan Nabi Muhammad SAW, Uwais tetap menjadi salah satu sahabat yang sangat dihormati. Salah satu kisah yang paling terkenal tentang Uwais adalah pengorbanannya untuk ibunya yang sudah lanjut usia. Uwais memutuskan untuk menggendong ibunya dari Yaman ke Mekah untuk melaksanakan ibadah umroh. Perjalanan ini sangat berat dan penuh tantangan, namun Uwais melakukannya dengan penuh kesabaran dan cinta.
Pengorbanan Uwais ini menunjukkan betapa besarnya cinta kepada seorang ibu. Ia rela mengorbankan kenyamanan dan tenaganya demi memenuhi keinginan ibunya untuk beribadah di tanah suci. Tindakan Uwais ini menjadi simbol dari penghormatan dan pengabdian seorang anak kepada orang tuanya. Bahkan Nabi Muhammad SAW pernah bersabda bahwa doa Uwais sangat mustajab karena baktinya kepada ibunya. Pengorbanan dan kesabaran Uwais dalam merawat ibunya menjadi teladan bagi kita semua untuk selalu menghormati dan mengutamakan orang tua kita. Selain itu, kisah ini juga mengingatkan kita bahwa pelayanan kepada orang tua adalah bentuk ibadah yang tinggi dan dapat mendatangkan berkah dalam hidup kita. Sahabat pencari hikmah rahimakumullah. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari ulasan tadi. Dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.